Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistriani Anissa Putri. Saya adalah mahasiswa baru program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi 2021. Di sini saya akan menyampaikan resume dari kegiatan Stadium General Pendidikan Agama Islam dengan judul Wawasan Keagamaan yang Moderal, Inklusif, dan Rahmatan lil Alamin, sekaligus kuliah perdana pendidikan agama Islam atau pembukaan program pendidikan karakter mahasiswa baru oleh Dr. Haji Muhammad Asrorun Niam, MA Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Indonesia, sekaligus dosen Universitas Islam Negeri Jakarta. Perkembangan teknologi dan informasi merupakan produk peradaban sebagai wujud kontribusi dalam membangun keadaban dan kebudayaan masyarakat. Maka, cara kita meresponnya secara positif dengan cara membangun literasi pemanfaatan digital untuk kepentingan nama nilai keagamaan, nilai kebangsaan, dan yang diyakini sebagai sebuah kebaikan dan kebenaran. Perubahan itu pada hakikatnya sunatullah. Cara pandang keagamaan yang moderat termasuk moderasi dalam respon perubahan. Perubahan berdiri dalam 3 ekstrim, yaitu 1. Ekstrim kiri, bereportasi liberalisme, nihilisme, dan juga ketidaktaatan pada aturan-aturan formal. Yang kedua, ekstrim kanan, melihat aturan itu secara literal dan juga leksikal. Yang ketiga, ekstrim permisif, menerima setiap perubahan yang dianggap sesuatu yang baru datang, dianggap sebagai sebuah kebaikan, dan yang lama dianggap kuno dan menjadi tidak relevan. Norma nilai kebangsaan kita harus dinilai dengan nilai keagamaan. Kehidupan kebangsaan kita mengampu dan memperoleh inspirasi dari nilai keagamaan. Berkembangnya teknologi digital jika tidak cerdas dan tidak cukup akhirnya akan mendapatkan informasi yang tidak tepat. Dan yang diperoleh adalah keyakinan keagamaan yang tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Dan lahirlah benih-benih radikalisme dan terorisme. Itu semua karena rendahnya literasi. Ajaran Islam sebagai tuntunan yang bersifat universal, memandang dan menempatkan manusia dalam harkat martabat yang sangat mulia. Dan oleh karena itu, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai yang memuliakan hak-hak dasar kemanusiaan yang luhur, seperti kemerdekaan, persamaan, keadilan, dan kedamaian. Sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar atau kelompoknya sendiri yang paling benar adalah sikap yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moderasi yang intinya adalah rasa toleransi dan kebersamaan. Sifat egoisme dimungkinkan terjadinya perbedaan pandang dalam koridor-koridor kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang dibawa moderasi dan globalisasi yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mendatangkan kerusakan bagi kehidupan harus ditolak. Sebagai muslim, kita harus adaptif terhadap perubahan, karena pada hakikatnya perubahan adalah sunatullah. Di antara sunatullah yang pasti terjadi adalah at-taghyir, yaitu perubahan. Walaupun demikian, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan. Ada 3 prinsip merespon perubahan. Yang pertama, mempertahankan nilai-nilai lama yang baik. Yang kedua, mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Dan yang ketiga, melakukan penemuan dan inovasi menuju kondisi yang lebih baik. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menempatkan manusia dalam harkat martabat yang sangat mulia. Dan oleh karena itu, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai yang memuliakan hak-hak dasar kemanusiaan yang luhur, seperti kemerdekaan, persamaan, keadilan, dan kedamaian. Sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar atau kelompoknya sendiri yang paling benar adalah sikap yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moderasi yang intinya adalah rasa toleransi dan kebersamaan. Sifat egoisme dimungkinkan terjadinya perbedaan pandang dalam koridor-koridor kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang dibawa moderasi dan globalisasi yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mendatangkan kerusakan
bagi kehidupan harus ditolak. Sebagai muslim, kita harus adaptif terhadap perubahan, karena pada hakikatnya perubahan adalah sunatullah. Di antara sunatullah yang pasti terjadi adalah at-taghyir, yaitu perubahan. Walaupun demikian, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan. Ada 3 prinsip merespon perubahan. Yang pertama, mempertahankan nilai-nilai lama yang baik. Yang kedua, mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Dan yang ketiga, melakukan penemuan dan inovasi menuju kondisi yang lebih baik. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.